Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di kelas R35 hari ini akan mempresentasikan dua program yang telah kami kerjakan berdasarkan dua soal yang telah Bapak berikan. Soalnya ada di gambar sebelumnya, dan ini di dua program ini kami akan menggunakan VLSM dan FLSM dan menggunakan DHCP untuk memberikan IP secara otomatis terhadap setiap PC yang ada. Masuk ke program pertama yang ini. Berdasarkan permintaan soal, maka banyaknya IP yang dibutuhkan untuk divisi A adalah sebanyak 12, divisi B sebanyak 33, divisi C sebanyak 23, divisi D sebanyak 63, dan divisi E sebanyak 5. Dan untuk program ini, kami mengurutkan dan memulainya dari divisi yang membutuhkan IP yang paling banyak sehingga 200.200.0.0 akan menjadi IP net dari divisi D. Lalu dapat dilihat di layar ini, terdapat 6 router yang di mana router di tengah akan menjadi router utama yang akan menjadi jalur penghubung setiap router yang ada. Sehingga di program ini terdapat 5 gateway pada masing-masing router serta dapat 10 gateway yang digunakan untuk menghubungkan setiap router yang ada dengan router utama sebagai penghubungnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas isi setiap router yang ada. Di pojok kiri atas, di kotak yang berwarna biru, ini adalah divisi D yang berisi 128 kurang 2 host atau /26. Sehingga IP net yang digunakan adalah 200.200.0.0. Lalu gateway yang di FA0 per 0 ini digunakan adalah 200.200.0.1. Sehingga IP yang diisi pada setiap PC dimulai dari 200.200.0.2 hingga 200.0.200.0.126. Lalu kotak yang di kiri tengah selanjutnya adalah kotak yang berwarna hijau, adalah divisi B yang berisi 64 kurang 2 host atau /26. Yang dimana IP net-nya yang digunakan adalah 200.200.0.128 dan gateway FA0 per 0 ini yang digunakan adalah 200.200.0.129 sehingga IP setiap PC yang diisi adalah 200.200.0.128 hingga 200.200.190. Lalu kotak yang paling bawah adalah divisi C, yang dimana dia menggunakan 32 kurang 2 host atau /27, sehingga IP net-nya yang digunakan adalah 200.200.0.192, dan gateway FA0 per 0 ini digunakan adalah 200.200.0.193, sehingga IP yang diisi pada setiap PC dimulai dari 200.200.0.194 hingga 200.200.0.222. Lalu kotak berwarna ungu kanan di atas adalah divisi A yang berisi 16 sampai 2 host. Lalu IP net-nya adalah 200.200.0.224 dan IP gateway FA0 per 0-nya adalah 200.200.0.225 sehingga IP yang diisi pada setiap PC dimulai dari 200.200.0.226 hingga 200.200.0.238. Lalu kotak berwarna coklat kanan di bawah adalah divisi E yang berisi 8 sampai 2 host. Lalu IP net-nya adalah 200.200.0.240 dan IP gateway-nya FA 0 per 0-nya adalah 200.200.0.241 sehingga IP yang diisi pada setiap PC dimulai dari 200.200.242 hingga 200.200.0.247. Lalu selanjutnya masuk ke pembahasan IP dari setiap gateway yang terhubung ke router 0 ini atau router utama seperti yang diberitahukan sebelumnya, maka di router utama ini akan terhubung 10 gateway, 5 di sini dan 5 di setiap router divisinya, sehingga terdapat 5 tempat yang /30 yang menyediakan 4 kurang 2 host sebagai tempat untuk IP-IP gateway-nya. Masuk ke yang pertama, garis pertama ini,
FA1/0 ke FA0/0. Ini adalah jalur ke divisi D yang dimana 200.200.1.0-nya akan menjadi IP-net-nya. Lalu IP FA0/0 ini yang ke router utama adalah 200.200.1.1 dan IP FA1/0-nya yang menghubungkan ke divisi D-nya menggunakan 200.200.1.2. Lalu yang sebelah kanan jalur ke divisi A, IP-net-nya adalah 200.200.1.12 dan IP FA/7/0-nya akan menggunakan 200.200.1.13 dan IP yang menuju ke divisi A-nya akan menggunakan 200.200.1.14. Nah, selanjutnya lanjut ke divisi 3 di bagian bawah. Di jalur divisi B, IP-net-nya adalah 200.200.1.4, lalu IPFA-nya 1/0, di R0 adalah 200.200.1.5, dan IPFA 1/0 di R2 adalah 200.200.1.6. Di jalur divisi C, IP-net-nya adalah 200.200.1.8. Lalu IPFA 6/0-nya adalah 200.200.1.9. Dan IPFA-nya 1/0-nya adalah 200.200.1.10. Dan IP yang terakhir di jalur divisi E, IP-net-nya adalah 200.200.1.16. Lalu IPFA 8/0-nya adalah 200.200.1.17. Dan IPFA 1/0-nya adalah 200.200.1.18. Sekarang kami akan membuktikan bahwa perkataan kami benar. 200 mulai dari 0.2, lalu selanjutnya masuk ke 0.3. Divisi C, divisi B akan mulai dari 0.130. Nah, 131, divisi C akan mulai dari 194. Nah, divisi A akan mulai dari 226. Nah, divisi E akan mulai dari 242. Nah, kami akan mencoba untuk mengirim pesan ke diri sendiri terlebih dahulu. Sukses. Ke tempat lain. Sukses. Dari C ke A. Progres. Coba lagi. Sukses. Dari A ke E. Sukses. Lalu yang terakhir dari B ke E. Sukses. Oke. Pulang. Oke, lanjut ke tugas yang kedua. Di sini terdapat 4 lab yang dimana setiap labnya itu berjumlah 30 house dengan menggunakan metode VLSM dengan routing RIP. Di sini bahan-bahan atau keperluan yang dibutuhkan itu ada 4 buah router, 4 switch, dan kita mencoba dengan 8 komputer di mana masing-masing labnya dibagi menjadi 2 komputer. Masuk ke lab yang pertama atau router yang pertama. Di sini kita masukkan IP pada CLI router pertamanya itu dengan network 192.168.200.0, terus juga 255 dengan servernya itu 255.255.255.224. Terus defaultnya 192.168.200.1. Kemudian DHCP-kan masing-masing PC menggunakan otomatis IP-nya pasti bakal muncul. Lalu masuk ke router yang kedua. IP yang digunakannya itu 192.168.200.32 dan masih sama juga 255.255.255.224 dengan defaultnya 192
168.200.33. Dan jangan lupa lagi di DHCP-kan masing-masing PC-nya. Masuk ke router ketiga. Sini network IP-nya 192.168.200.64 dan sama juga 255.255.255.224 dengan defaultnya 192.168.200.65. Dan jangan lupa lagi masukin DHCP-nya. Dan router keempat network IP-nya itu 192.168.200.96 dan sama 255.255.255.224 dengan defaultnya 192.168.200 dan .97. Dan jangan lupa untuk melakukan DHCP-nya pada masing-masing PC. Baik, di sini saya akan menjelaskan IP antar routernya ya. Yang pertama itu masukkan IP pada router 1 yang menghubungkan ke router 2 di FA1/0 dengan IP-nya yaitu 192.168.200.129. 129 itu didapat dari hasil IP PC yang terakhir yaitu 97 ditambah 32. Kemudian untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Kemudian masukkan IP pada router kedua yang menghubungkan atau yang dihubungkan dari router 1 yaitu pada FA6/0 dengan alamat IP 192.168.200.130 dengan subnet mask 255.255.255.224. Kemudian masukkan IP pada router kedua yang menghubungkan ke router 3 di FA1/0 dengan IP 192.168.200.161 dengan subnet mask 255.255.255.224 dan juga masukkan IP pada router ke 3 yang dihubungkan dari router kedua dengan FA1/0 dengan alamat IP 192.168.200.193. Ya, kemudian masukkan IP pada router ke 3 yang akan menghubungkan ke router 4 dengan IP 192.168.200.194. Kemudian masukkan IP pada routing RIP dengan IP network 192.168.200.0 ya. Masukkan di bagian networknya dan lakukan di semua router dari router 1, 2, 3 sampai router 4. Baik, sekarang kita akan coba untuk mengirimkan pesan dari antar PC. Kita akan mengirimkan pesan dari PC 1 yang berada pada di router 1 atau lab 1 ke PC yang ada di router 2 atau di lab 2. Dan hasilnya sukses. Terus kita akan coba lagi di router PC yang ada di router 2 ke PC yang ada di router 3 atau di lab 3. Hasilnya sukses. Kita akan coba juga di PC yang ketiga, PC di bagian router ketiga atau lab 3. Kita akan coba mengirimkan pesan ke
lab keempat, router bagian 4. Hasilnya berhasil juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.